Pernah nggak sih kamu lagi nongkrong di burjo atau kafe, lalu di sebelah ada beberapa mahasiswa yang ngobrol pakai bahasa Inggris? Terus entah kamu atau temenmu malah nyeletuk, ih sok yes banget, kuliah di Indonesia pakai bahasa Indonesia dong, nongkrong pakai bahasa Inggris segala, sok yes. Ya, momen seperti itu sering banget muncul di kalangan mahasiswa. Mencibir mereka yang ngobrol pakai bahasa Inggris itu sering banget kita dengerin. Padahal, belajar bahasa Inggris di era sekarang itu bukan lagi pilihan mewah, tapi kebutuhan yang mendesak. Masalahnya, masih banyak mahasiswa yang cuek atau bahkan alergi sama bahasa Inggris. Coba kita lihat realitanya. Di kampus yang benar-benar serius belajar bahasa Inggris jumlahnya sangat sedikit. Kebanyakan hanya mempelajari karena terpaksa buat nilai UTS, skripsi, atau TOEFL untuk syarat kelulusan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Beberapa alasan yang paling umum adalah satu, trauma masa sekolah karena belajar bahasa Inggris biasanya sudah belajar grammar tanpa konteks. Dua, lingkungan sekitar yang memang tidak suportif. Kadang malah diejek kalau pakai bahasa Inggris. Tiga, gak melihat manfaat langsungnya karena merasa kuliah juga di Indonesia atau bukan jurusan bahasa juga. Padahal justru mahasiswa non bahasalah yang paling membutuhkan penguasaan terhadap bahasa Inggris. Loh, kok bisa? Ya, karena aksesmu ke ilmu, peluang, informasi yang berguna dan banyak hal banyak disediakan oleh bahasa Inggris. Kamu gak harus jurusan bahasa untuk ngerti akses pengetahuan di dalam bahasa Inggris. Pertanyaannya, dari semua bahasa asing kenapa harus bahasa Inggris? Bahasa asing itu kan banyak, ada Mandarin, Arab, Korea, Jepang. Semuanya memang punya daya saing. Tapi, kenapa bahasa Inggris harus jadi prioritas? Ya, karena ini tuh bahasa global di dunia akademik maupun bisnis. Ini tuh juga bahasa pengantar, entah di internet, di jurnal, teknologi, game, dan lain sebagainya. Ini juga bahasa minimum yang bisa bertahan di dunia profesional yang semakin terglobalisasi ini. Jadi, ini tuh bukan soal pengen gaya-gayaan atau biar kelihatan sok barat. Ketika kita mulai pakai bahasa Inggris, meski terbata-bata, itu adalah proses install habit. Biar otak kita terbiasa berpikir lintas bahasa. Biar nggak canggung juga ketika suatu saat harus pakai dalam kondisi nyata. Benefitnya bisa bahasa Inggris itu nggak kaleng-kaleng loh. Gede banget diantaranya. 1. Akses ke ilmu dan sumber belajar yang lebih luas. Sebagian besar jurnal ilmiah, video edukatif, buku referensi terbaik, semuanya sebagian besar ditulis dalam bahasa Inggris. Contohnya, mahasiswa teknik butuh akses ke update teknologi terbaru di luar negeri. Mahasiswa hukum biasanya ingin tahu tuh sistem perbandingan hukum di negara lain. Kalau nggak paham bahasa Inggris, terbatas banget aksesmu terhadap pengetahuan yang ada di luar sana. 2. Peluang karir yang lebih terbuka. Banyak perusahaan mensyaratkan kemampuan bahasa Inggris, baik untuk komunikasi, meeting dengan klien internasional, atau menulis laporan. Bahkan, kamu yang tertarik untuk melanjutkan studi S2 atau daftar beasiswa di luar negeri, kamu tuh wajib mengantongi kayak TOEFL, IELTS, itu udah pasti wajib. 3. Mudah terkoneksi dengan dunia global, mulai dari internship online, kolaborasi proyek riset, sampai sekedar memahami budaya asing, semuanya dimulai dari kemampuan berbahasa yang mapan. Jadi ini tuh penting banget. Dan satu hal yang perlu kita luruskan, berbahasa Inggris bukan berarti sok bule. Gak ada yang salah dengan membiasakan diri berbicara bahasa Inggris, meskipun kita masih belajar. Justru itu bagian dari proses membangun kebiasaan. Orang yang sudah terbiasa ngomong bahasa Inggris di kampus bukan berarti mau pamer. Bisa jadi mereka sedang install habitnya, sama seperti kamu belajar pakai software baru atau olahraga tiap minggu. Tujuannya kan install habit baru supaya menjadi lebih terbiasa di kesehariannya. 4 tahun di kampus itu bukan cuma buat kejar nilai dan lulus, tapi juga waktu terbaik untuk membekali diri, termasuk dengan kemampuan bahasa Inggris. Jangan biarkan 4 tahunmu gak pernah terpapar bahasa Inggris sama sekali. Kamu bisa ikut klub bahasa Inggris, ikut pelatihan entah TOEFL, entah IELTS, atau sekedar nonton rutin
YouTube atau film pakai subtitle bahasa Inggris. Semua itu adalah langkah kecil yang bisa bikin kamu lebih siap bersaing di dunia nyata. Dan ingat, semua jurusan butuh ini. Entah kamu kuliah di jurusan teknik, hukum, filsafat, sampai perikanan sekalipun, kamu membutuhkan bahasa Inggris. Nah, sekarang coba tulis di kolom komentar, kalau kamu kira-kira apa tantangan terbesarmu dalam belajar bahasa Inggris selama ini? Pernah nggak dapat ejekan atau malah punya tips untuk merespon kejadian-kejadian semacam itu? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe karena kita selalu membahas hal-hal ringan tetapi penting dan relevan untuk teman-teman mahasiswa. Karena percaya deh, ngomong lancar pakai bahasa asing itu bukan bawaan lahir, tapi hasil konsisten, nyoba, dan terus latihan. Kamu gak harus lahir di luar negeri untuk jago berbahasa asing. Cukup konsisten aja. Ingat itu.